Oke teman-teman, kembali lagi di channel Aaron RZ. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan video kali ini kita akan ngetes ride motor yang salah satu jadi idaman gua nih dulu. Ini dia Honda ADV 160 dan ini adalah yang tipe CBS. Oke, ini adalah dulu yang pengen gue beli ya motor sebelum akhirnya memutuskan beli NMAX Neo. Ini tuh modelnya tuh bener-bener kelihatan touring banget ya, dan ini 160 cc, terus juga berpendingin cairan pakai radiator, dan kita lihat juga di sini ya sekilas ini windshieldnya dari standarnya tuh udah sporty banget, dan ini bisa di adjustable ya, bisa diatur di sini nih teman-teman, bisa diatur ya kan, bisa diatur. Terus model spionnya ya seperti biasa, spion Honda rata-rata yang baru modelnya seperti ini semua ya, tapi ini harusnya aman sih karena ini kan tercover sama stang dan lain-lain, jadi aman lah harusnya ya. Terus model lampunya seperti ini nih, model lampunya keren. Coba kita nyalain dulu aja kali ya. Jadi itu ini sudah pakai keyless. Nah ini model gini, ini ada kayak DRL tipis gitu, warna kayak putih yang agak doff gini. Terus gitu lampunya nih sudah LED dua-duanya. Terus ini tuh ada covernya ya, jadi ini tuh warnanya hitam glossy sama ada doff-nya begini. Nah terus yang gue suka adalah selain dari model ininya nih, plat nomornya dia di bawah, jadi gampang buat kita modif-modifnya. Terus ini tuh pakai ban dual purpose ya guys ya. Jadi ADV ini dari awal udah pakai ban dual purpose. Ini pakai ring 14 ya, ukurannya 110/80 ring cakram. Nih, cakramnya model WF begini ya. Keren juga, sporty. Terus juga di sini pistonnya ada dua. Ini juga pakai ABS. Terus apalagi ya? Ini juga secara desain tuh agak gede. Tadi gue udah coba tuh, jadi tuh dia agak ngelebar, dan posisi duduknya memang nggak benar-benar nyantai kayak NMAX gitu. Nah terus dari segi samping lihat nih, bodinya tuh kelihatan sporty. Ini juga ada tambahan nih kayak air scoop gitu ya, cuman ini sepertinya perhiasan doang. Terus ini tulisan ADV 160, di sini ada warna kayak silver gitu. Ini model full step belakangnya, dia bisa dilipat dan ini full besi ya, jadi harusnya kuat dan tahan lama. Cuman mungkin buat kaki kurang nyaman kalau pakai sendal. Terus bagian belakang, nah belakang model seperti ini. Lampunya dari dulu ciri khas ADV ya, tapi ini yang versi terbaru lebih ramping dengan model lampu senya yang juga sama. Terus di sini untuk shock breakernya dia pakai Showa dan sudah pakai tabung. Jadi kalau untuk semua ADV pakai tabung. Kalau yang PCX itu tipe terendahnya itu masih shock breaker yang dual tapi tidak pakai tabung. Terus bagian sininya nih, bagian knalpotnya dia udah ada covernya. Desainnya juga keren. Tuh radiator sebelah kanan ya, sebelah kiri sini. Nah ini mesinnya nih pakai ISP 160 cc, tenaganya tuh bisa sekitar 16 horsepower, 15,9 horsepower, torsinya di 14an Nm. Nah sebelum kita jalankan, kita coba lihat dulu nih bagian seatnya ya. Nih ini bagian bagasinya cukup besar, 30 liter kalau nggak salah. Sehingga gue tuh dia lebih besar daripada NMAX. Nah terus ini ada kayak magnet gitu ya. Nah jadi ada penyangganya gitu, bagus. Terus kita coba masuk ke bagian sini ya guys. Jujur nih sebenarnya salah satu motor impian nih, di model kelasnya seperti ini. Nah keren ya. Nah kita lihat dulu di bagian stangnya nih. Stangnya dia pakai model stang baplang seperti ini ya, terbuka. Jadi kalau buat naikin contohnya dipasang buat dudukan HP, buat kamera dan macam itu lebih gampang. Jadi ini memang kelihatan lebih adventure lah gitu. Di sebelah kanan nih ada earling stop ya, sudah ada hazardnya juga. Remnya cakram. Sebelah kiri juga cakram juga. Ini ada low beam, high beam. Ini ada klakson. Nah masih klaksonnya lucu ya gini ya. Nah modelnya lucu kayak agak mendem gitu. Sama ini ada lampu sen. Cuman jujur model Honda gini, beberapa motor baru Honda yang gue coba itu kadang suka kepencet untuk klakson kalau kita mau
pindah ke ini. Padahal harusnya kan ini di atas ya biasanya kalau buat ini 60 sen, tapi udahlah modelnya seperti itu. Di tengah ada logo Honda. Terus kita lihat juga tadi di sini ya untuk bagian speedometernya yang kecil dan unyu-unyu udah pakai full digital. Ini kebetulan warna backgroundnya biru tua dan warna tulisannya warna putih dan ada merah juga. Nah, ini gue suka dari ADV itu dia ada indikator RPM-nya nih guys. Ada RPM-nya, terus ada jam. Sini ada indikator ini ya, voltmeter. Nah, atur menunya tuh di sebelah sini nih. Di sebelah sini ya, lucu juga, jadi tinggal buka aja ke atas. Nah, gitu. Kalau yang NMAX kan bisa di sebelah sini nih, ngatur gampang. Kalau Honda di sebelah sini, mungkin biar orang tuh nggak terlalu terfokus ya, jadi biar tetap fokus berkendara, jadi nggak sambil mainan kontrol yang di speedometer. Cuman kalau menurut gua sebenarnya lebih enakan di sini. Jadi kalau sekedar pengen lihat misalkan oli dan lain-lain tuh bisa. Kalau di Honda tuh kayak mesti berhenti dulu atau mesti buka dulu gitu loh, gitu. Oke. Saya ada voltmeter nih, kalau bisa pindah kiri kanan kiri ya ini ya. Nih ada suhu sekitar sama voltmeter. Terus di bawahnya ini ada elapse, ini A sama B. Ini tuh biasanya kalau buat motor kita udah jalan berapa lama ya, ini harusnya sih dalam ini ya, jam atau menitnya. Harusnya sih jam, ini jam ke menit gitu. Ini 37 jam 24 menit harusnya. Terus ini juga ada average consumption-nya ya, konsumsi rata-rata. Di sini klaim tuh bisa 1:40-an. Terus ini tripnya, total odometernya ini udah 3000-an kilometer. Ada trip A, trip B ya seperti biasa. Sama ini ada indikator jarum buat tangkinya ya, ukurannya 8,1 liter guys. Oke, langsung kita nyalain dulu. Ya, ciri khas motor Honda yang suaranya tuh agak kelihatan kasar ya. Soalnya beda sama NMAX tuh, suaranya kelihatan agak halus. Cuman nggak tahu apakah karena memang si ADV ini karakteristiknya seperti ini, atau dengan PCX sama mungkin, atau karena memang cc lebih besar, kita kurang tahu. Nah, nih ada RPM-nya nih, gue suka nih. Oke, posisi duduknya lumayan nyaman ya, walaupun ini kaki agak jinjit, tapi biasalah namanya Matic ini kan biasanya kakinya agak jinjit. Nah, ini model kakinya itu dia tuh kurang selonjoran guys, kurang selonjoran ke dikit gitu, atas dikit kayaknya. Cuma mungkin ya kita bisa siasati dengan mundur dikit nih, soal joknya juga lumayan tebal. Oke, langsung kita coba ya. Oke, jadi dari posisi berkendara ini nyaman, dan memang model ini ya stylenya, karena memang ADV ini kan mungkin adventure kali ya ADV itu, jadi dia memang tidak terlalu nyantai secara duduk, tapi tetap nyaman gitu. Kalau kayak NMAX itu kan kita bisa agak begini nih, agak jauh, terus duduknya bisa lebih nyantai. Kalau ini tuh joknya mantep ya, terus juga cukup keras. Dari posisi duduknya juga ternyata ini memang biar kita tuh lebih siap gitu loh. Jadi secara pengendara tuh gak bisa terlalu nyantai posisi duduknya. Kalau memang PCX atau NMAX itu kan memang ibaratnya buat perkotaan lah ya, buat urban. Kalau ini memang buat touring, buat jalan jauh, atau mungkin buat semi-semi yang jalanannya off-road ya. Karena ini banyak udah ready dengan multipurpose. Terus juga secara shock breakernya juga tabungnya tuh lebih gede, diameternya lebih tebal dibandingkan dengan yang versi PCX misalkan. Terus tarikannya juga mantap, terutama ya yang gue notice itu adalah di ketika awal-awal jalan nih. Contoh misalkan ini lagi sekitar lari 15-20 tuh kalau disentak, nah itu torsi 14 Nm tuh berasa banget guys. Serius, itu berasa banget torsinya. Tuh, itu berasa banget. Jadi sebenarnya kalau buat standar ini ya, si ADV ini dengan harga sekitar 37 jutaan, menurut gua ini udah lumayan. Cuman emang speedometernya agak kecil. Nah, terus secara handling, ini jujur aku masih bisa menghandle ya, karena walaupun 160 cc tapi bobotnya itu di sekitar 130-an kilo. Hampir sama lah dengan NMAX ataupun PCX ya. Rata-rata kan motor seperti ini yang Matic 150-160 tuh udah di atas 130 kg untuk beratnya. Ini kita coba ya, kita coba gas nih dari 50.
not bad. Jadi dari tarikannya tuh kalau gue lihat tuh dia mantap ya, set naiknya tuh mantap. Jadi masih kelihatan ngisi ya, walaupun tadi tuh gasnya udah ditarik lumayan mentok, belum mentok banget sih, tapi secara tarikan itu masih ngisi gitu. Dari 50 km per jam. Tuh ojol ngapain tuh ojol? Mencurigakan tuh ojol. Ngapain pak? Terus secara handling, kita coba handling ya. Ini belakang sepi sih kebetulan. Nih, handlingnya tuh enak gitu. Masih bisa diliak-liuknya enak. Tapi memang kalau di jalanan yang macet ya, memang nggak bisa terlalu enteng karena memang ini motornya juga 160 cc dan cukup berat nih, 130-an kilo guys. Coba kita lepas. Oh ternyata dia agak sedikit ke kanan ya, cuman ini untungnya masih lurus ya karena motor baru. Harusnya lurus sih, tuh harus lurus. Motor baru tuh nggak boleh menyok belok kanan kiri. Kalau belok kanan kiri tuh indikasinya dia udah pernah jatuh motor. Ini coba ya sambil rem, belok kanan kiri. Ini coba mumpung lagi ada macet, kita coba tes untuk handlingnya nih, seberapa berat. Nah ini jujur gue belum benar-benar menghitung ya, maksudnya secara si stangnya ini tuh kalau dibandingkan dengan NMAX itu bedanya berapa jauh, karena kelihatan banget ini stangnya tuh lebar banget. Nih, stangnya tuh lebar banget guys. Nih, lebar sekali stangnya, lurus ya kan. Cuman yang nggak tahu nih dibandingkan sama PCX atau NMAX itu bedanya berapa, karena kalau kelihatannya NMAX dan PCX itu kan stangnya agak melekuk gitu ya, jadi harusnya lebih panjangan ini gitu loh. Tapi kalau buat gripnya, buat kita bawa jalan jauh atau kayak gimana, itu lebih enak ini karena dia juga stangnya lebar gitu, jadi buat keseimbangan pun juga mantap ya. Ini jujur salah satu idaman gue sih, pengen beli ADV sebenarnya dulu, jujur pengen banget karena ya itu buat pakai touring jauh enak, bagasinya gede, bannya udah dual purpose ya kan. Terus juga windshieldnya stoknya bisa diatur, walaupun emang tetap harus beli windshield yang aftermarket ya, karena kan lebih gede gitu untuk windshieldnya tuh lebih gede pasti. Kalau ini kan standar aja gitu, cuma udah bisa dinaik turunin. Nah secara speedometer nih kebetulan lagi matahari terik, ini masih kelihatan. Ini mengingatkan gua akan CBR 250RR modelnya. Jadi model speedometernya seperti ini, negatif ya orang bilang colornya. Oh iya, ada yang kelupaan nih, kunciannya malah kayak gini nih. Ini kunciannya udah pakai kilas ya, standar aja udah kayak gini ya, udah ala-ala kayak chrome gitu, terus udah kayak model-model batik apa karbon gitu ya. Terus nih sanondanya cukup keren, udah ada alarmnya juga sama buat langgar motornya. Nih kunci, oh salah satu lagi nih kunci. Ini kunci kalau misalkan amit-amit baterainya habis, bisa dibuka di sebelah sana. Oke, tadi ada yang gue lupa kasih tahu kalau si ADV ini sudah dilengkapi dengan ngecas ya nih. Gue lagi kebetulan ngecas nih si GoPro, gara-gara tiba-tiba baterainya habis, jadi masih dinyalain dulu motornya sambil cas. Ini udah support USB Type A ya, tertutup ya. Sama satu lagi untuk bagian ini nih, di sini untuk bagian standar ini ya, standar berdirinya nih, dia nih tuasnya udah panjang banget, jadi enak enteng. Sama ini juga sama nih, tuasnya juga cukup panjang gitu teman-teman. Oke, kita muter bisa nggak? Oh bisa. Lucu banget. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Dengan harga 37 jutaan untuk sebuah ADV ini, kira-kira makan gimana? Apakah harus cukup dengan segini atau masih nambah lagi nih? Soalnya ada yang tipe racing yang ada matnya. Oke teman-teman nih, sambil ngecas kita closing dulu. Terima kasih teman-teman dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.